Ya, anak-anak gimana kabarnya? Baik. Baik semua ya? Alhamdulillah kalau baik semua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Diingatkan sekarang ini kan lagi musim hujan, perubahan cuaca. Jadi kalian, Bapak sering ingatkan kepada kalian bahwa hati-hati dalam kita mengkonsumsi makanan ya. Jaganya harus hati-hati, jangan banyak makan, jangan banyak minum es, jaganya ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, dipersilakan kepada ketua kelasnya, kepada Ananda Subirin, kepada Subirin, ayo Subirin disiapkan dulu, kemudian dilanjutkan dengan baca doa ya. Silakan untuk ketua kelas Subirin, dipersilakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anak ya, semuanya semangat. Bagaimana kemarin tugas-tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian? Semuanya sudah dikerjakan ya, untuk pekerjaan rumahnya. Dan ingat, kemarin Bapak sampaikan bahwa tugas-tugas yang sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak berikan kepada kalian itu jangan hanya ditulis dan dikerjakan, namun dihayati, dipelajari makna-makna yang sudah kita bahas bersama, yang sudah kita sampaikan bersama, bahwa akhlak kita harus terjaga. Tunjukkan bahwa kalian ini, bahwa kita ini adalah anak-anak yang mempunyai akhlak yang bagus. Akhlak seorang siswa yang bersekolah, yang belajar di madrasah sanawiyah. Artinya basic kita adalah basic agama ya, anak ya. Jadi bukan berarti kita menyampingkan atau kita memandang sesuatu yang tidak bagus kepada sekolah-sekolah selain madrasah ya, bukan. Artinya bahwa kalau kita mempunyai akhlak atau melakukan suatu tingkah laku yang kurang baik di tengah masyarakat, bersama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah kita, orang-orang akan lebih tahu bahwa oh, kok akhlaknya begini, sedangkan kan kita ini adalah anak-anak MTS. Hati-hati dalam berbicara ya. Dalam berbicara harus kita jaga. Dalam tingkah laku dan sopan santun harus kita jaga. Bagaimana cara kita dengan orang tua, hormat kita kepada orang tua, hormat kita kepada guru, tata krama kita kepada teman-teman kita. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Maksudnya apa? Contohnya, seperti sekarang ini banyak seusia kalian, kalau ngomong sedikit, wah ngomongnya apa? Anjir, atau bro, atau woi. Nah, itu kan suatu tingkah laku atau perbuatan yang kurang. Jadi tidak bisa kita terapkan terus-menerus seperti itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita jauhkan ya. Jadi maksud Bapak, tingkah laku, adab kalian itu harus lebih dipertahankan lagi kebaikannya untuk yang ke depan ya, anak ya. Mengerti ya? Ya, baik. Kita lanjutkan ke materi akidah akhlak hari ini. Silahkan di buku ininya, di buku materinya, silahkan dibuka di halaman 9 ya. Semuanya sudah Bapak bagikan bukunya. Kemudian nanti setelah kita membahas ini, kalian harus merangkum ya. Nanti didiktekan, nanti dirangkum ya. Nanti Bapak kasih tanda atau apa yang harus kalian catat. Dan ingat, semua catatan yang Bapak kasih kalian pelajari sampai di rumah, diulang kembali, kalian hayati. Kalian tidak harus menghafal ya nak ya, tidak harus menghafal kalian itu. Jadi kerjakan tugas, kerjakan soal-soal, kemudian kalian hayati, kalian pahami isinya ya.
terapkan pada kehidupan kalian di sehari-hari di luar lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan sekolah. Oke lah, kalau di dalam lingkungan sekolah masih ketemu dengan bapak, masih ketemu dengan bapak ibu guru yang lain, ya kalian bisa menjaga cara dan tingkah laku. Cuman kalau kalian sudah di luar negeri, ya, itu kalian harus benar-benar menjaga. Tunjukkan bahwa kita ini adalah siswa MTS, Madrasah Sanawiyah, sekolah yang berbasis agama, yang selalu mengutamakan akidah-akidah atau akhlak mulia kita, akhlak kita yang bagus. Baik. Silakan untuk Isma dibacakan ya. Dibacakan dulu pengertian daripada akidah. Nah, di sini ada materi kita masuk ke materi yaitu pengertian daripada akidah Islam. Silakan. Ya. Baik. Ya, selesai ya, sampai di situ dulu. Kita bersama-sama, kita lihat bersama-sama. Di sini pengertian akidah Islam. Dalam Al-Quran, kata akidah sering disebutkan antara lain di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Jadi dalam Al-Quran itu akidah itu sering disebutkan di dalam ayat surat Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ya. Jadi coba tadi di mana dalam Al-Qur'an akidah ini sering disebutkan di dalam surat apa tadi? Al-Maidah ayat 1. Ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu adalah sesuatu keyakinan yang benar-benar harus kita pegang, yang benar-benar harus kita jalankan. Artinya kalau kita memegang suatu keyakinan, artinya kita sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Ya. Allah adalah Tuhan kita, satu-satunya Allah yang patut disembah, yang harus disembah dan tidak boleh diduakan. Nah, itu dah ada akidah kita, keyakinan dan keimanan, keyakinan kita ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai agama, kita mempunyai agama Islam. Di dalam agama Islam itu akidah-akidahnya, dalam keyakinan itu kita sudah punya keyakinan, dan di dalam keyakinan kita beragama itu mempunyai peraturan-peraturan, dan peraturan itu harus kita jalankan. Ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala-segala larangannya. Ya kan, seperti itu intinya ya. Kemudian menurut istilah, akidah adalah satu pokok dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, dan akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lain. Artinya setiap agama itu mempunyai keyakinan-keyakinan sendiri. Nah, tugas kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, bahwa kita mempunyai akidah ataupun keyakinan kepada akidah Islam, karena kita adalah umat atau hamba Allah yang mempunyai agama, dan kita mempunyai keyakinan itu adalah keyakinan di agama Islam, bukan agama yang lain. Jadi kita harus mengikuti akidah Islamnya. Seperti itu ya. Jadi akidah itu bukan hanya akidah Islam, bukan hanya ini aja, tapi banyak peraturan atau keyakinan yang lain. Kemudian akidah Islam. Akidah Islam bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam, yang sudah Bapak sampaikan tadi ya.
Di sini dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dan sesama makhluk. Oleh karena itu, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul yang disampaikan kepada manusia adalah konsep ketuhanan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 39 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ya'akna fi kulli untir rasula ani abudullah hawajtalihu. Maaf ya Nanda ya, ini bapak kadang nggak pakai kacamata jadi agak ngelihat Quran ini, berhubung karena bapak ini belum terlalu hafal jadi, dan mata bapak juga ini terlalu kurang jelas jadi agak, kalau salah agak terbata-bata ya. Bapak ulangi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ya'ana fi kulli ummati rasulan ani abudullah hawaj tatibu ta'uta fasiham man hadallahu huwa minhum man haqqat alaihi salat fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana afitul makazzibin. Ya. Nah di situ, ya coba, ini yang matanya masih terang, coba Mbak Isma dibacakan dulu ya, dibacakan dulu. Mbak Isma bisa bacain Qurannya? Ya silakan. Ya, di situ dan sungguh kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ini mendustakan rasul-rasulnya. Quran An-Nahl ayat 36. Baik. Di sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Kalaupun ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Oh ya. Jadi akidah itu jadi tadi Ananda Yanti tadi menanyakan bahwa jadi akidah itu bukan hanya milik Islam atau akidah itu bukan hanya pengertian untuk Islam ya. Jadi akidah itu adalah keyakinan kepercayaan kita. Jadi artinya akidah itu banyak akidah yang lain gitu kan, peraturan peraturan yang lain selain daripada agama Islam. Nah, tetapi kita harus meyakini, harus melaksanakan akidah daripada akidah Islam yang kita anut sekarang, yang kita percaya sekarang ini, bahwa kita adalah mengimani agama Islam dan kita harus menjalankan akidah Islam. Nah, seperti itu. Di sini ada dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran ya. Dan sunnah dan as-sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqif. Artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i yaitu Al-Quran dan as-sunnah. Jadi dalil syar'i itu adalah dasarnya dari syari itu adalah Al-Quran dan sunnah. Selain itu tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disisikannya, melainkan Allah sendiri. Ya. Selanjutnya tadi akidah itu berdasarkan dengan dalil syari yaitu Al-Quran dan sunnah. Nah, kita sekarang Al-Quran ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa taala menuangkan firman-firman-Nya. Berkenan dengan konsep akidah yang benar, harus diyakini dan dijalani secara mutlak serta tidak boleh ditawar oleh semua umat. Di dalam Quran banyak terdapat ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya Quran surat Al-Ikhlas ya 112 ayat 1 sampai 4 dan An-Nisa ayat 4 dan ayat An-Nisa ayat
136. Nah, di sini dalam Quran ini di sini ada surah An-Nisa yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang yang musyrik. Musyrik itu adalah menduakan Tuhan. Kita percaya kepada selain daripada Tuhan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Allah tidak beranak dan tidak diberanakan di situ ya. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada dia bersekutu kepada siapapun. Artinya dia tunggal sendiri. Makanya Allah itu menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi ini tanpa ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan dan takrir, sikap diam, takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an dan setelah Al-Quran. Jadi hadis adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu. Disandarkan kepada Nabi SAW ada wahyu dari Allah, bukan sekadar memperturutkan hawa nafsu saja sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis itu adalah hukum kedua setelah Al-Quran. Baik, selanjutnya tujuan mempelajari akidah Islam ini anak semua. Akidah Islam ini sangat penting dipelajari dan dipahami oleh bagi setiap muslim, apalagi kita sebagai siswa madrasah yang khususnya di suatu kala ini wajib harus kita tahu, wajib harus kita pelajari karena inilah akidah yang kita punya ya. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir, dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang memberikan kesaksian sejak awal lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk menghindari diri dari kemusyrikan. Kan sudah disampaikan bahwa tadi di dalam surat An-Nisa, di surat Al-Ikhlas apa tadi? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu satu tunggal, tidak beranak dan tidak beranakan, dan tiada yang menyerupai dia dan tiada yang bisa melebihi daripada dia, daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian jadi artinya kita tidak bisa menyamakan Allah Subhanahu wa taala kepada apapun, kepada makhluk apapun yang berada di dunia ini. Kemudian untuk menghindari diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan, karena kita sudah mempunyai akidah, sudah mempunyai peraturan ya. Artinya ini tidak boleh kita kerjakan, ini boleh kita kerjakan, ini yang dilarang, ini yang dianjurkan, kan seperti itu. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Kemudian pengertian iman, Islam dan ihsan ya. Di sini iman di dalam istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Jika seorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut akan dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan, yaitu mengenal dan tingkat kesadaran, kemudian tingkat hakul yakinnya. Kemudian Islam di dalam bahasa Arab ya, tunduk patuh, menyerahkan diri dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tidak tunduk patuh dan manusia tunduk patuh dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam harus diyakini ya. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagai firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 3 ayat 19 berikut, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, yaitu inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Kemudian ihsan artinya adalah berbuat baik, berbakti atau mengingatkan diri. Sedangkan menurut istilah berbakti dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan kesadaran dan keikhlasan ya. Jadi mungkin itu materi pada kita hari ini. Kita akan bagi-bagi, nanti kita bagi kelompok, nanti kita ulangi lagi
Nah, mungkin di sini nanti penjelasan Bapak ada yang kurang jelas, nanti kita bekerja kita berkelompok, bagi kelompok nanti kita akan bahas bersama-sama. Adapun ada yang mau ditanyakan nanti dipersilakan ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Baik, mungkin materi kita sampai di sini. Kemudian mari kita anak-anak semuanya dibagi kelompok. Ini ada 25 ya. Kita bagi kelompok 3 kelompok aja ya. Berarti 7 atau 8. 7 ada 1, 7 ada 8. Ya, silakan dibagi kelompoknya, nanti akan kita latihan dan kita akan berdiskusi bersama. Baik, anak-anak, ayo diatur untuk untuk kelasnya ya. Nanti kita akan bagi bersama kelompoknya dan kita akan bahas bersama. Baik, untuk materi ini Bapak tutup sampai di sini. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.